Tadi koinnya sudah jadi, ya sudah bisa berotasi, sudah bisa hilang kalau ditabrak pemain. Sekarang kita akan bikin coin generator. Ya, pada awal permainan, koin akan dimunculkan secara acak pada lahan permainan, ya dengan ketentuan tertentu. Kita akan lihat setelah ini. Lalu tiap koin itu akan punya nilai yang berbeda-beda. Ya, kita deskripsikan aja nilainya akan acak antara 1 sampai 9. Nah, terlebih dahulu kita bikin script-nya untuk koin, untuk nilai koinnya, ya. Bikin script baru, scripts, create, C# script, beri nama koin. Ya, saya akan pasang langsung ke GameObject coin biar nggak lupa. Lalu kita edit. Ya, di script-nya koin ada sebuah property di sini ya, value, dia auto implemented, jadi bisa didapatkan dari bisa kita dapatkan nilainya dari script yang lain, ya, get. Tapi yang bisa mengganti nilainya itu cuman script ini. Makanya setnya dibikin private, ya. Public integer value get private set. Kemudian di start kita bikin nilainya adalah value sama dengan random dot range, ya, dari 1 sampai 9. Ya, random tadi ada 2, hati-hati sedikit ya, saya akan ulangi lagi pengetikannya untuk random. Karena ada 2 macam, ada sistem, ini punyanya defaultnya C#, kalau random ini punyanya Unity Engine. Ya, kita gunakan aja punyanya Unity Engine. Random.range itu akan mengacak sebuah nilai antara minimum sama maksimum, ya. Maksimumnya sendiri ikut, ya. Di sini dikatakan maksimumnya adalah, oh di sini eksklusif, sorry. Ya, agak beda ya. Kalau yang float itu minimum inklusif, maksimum inklusif. Tapi kalau yang integer itu minimumnya inklusif, maksimumnya eksklusif. Artinya kalau kita ngacak angka 1 sampai 9, maka random downrange-nya itu harusnya 1,10. Ya, karena 9-nya, sorry, kalau kita isi 1,9, 9-nya tidak ikut. Ya, jadi di sini keliru ya. Ini kalau 1,9 akibatnya adalah nilai dari koinnya itu hanya berkisar 1 sampai 8. Ya, kalau mau dari 1 sampai 9, maka silakan diisi 1,10. Kalau mau 1 sampai 10, maka ini isilah 1,11. Ya, misalnya saya naikkan deh ya, antara 1 sampai 10. Kemudian update, kalau tidak ada isinya, silakan dihapus. Ya, ini sangat disarankan sama Unity-nya sendiri. Kalau update tidak ada isinya, harap dihapus ya untuk meningkatkan performance game kita. Nah, silakan di-save untuk script coin-nya. Ya. Kalau sudah koin kita sudah benar-benar jadi, kita akan membuat dia menjadi sebuah prefab. Ya, prefab ini adalah game object yang dijadikan aset. Kelebihannya apa? Nanti kita bisa memunculkan game object ini melalui script, ya. Itu harus menggunakan prefab. Ya, jadi ini salah satu keunggulan prefab yang lain, ya. Dia bisa digunakan berulang kali di banyak scene maupun dalam satu scene yang sama. Ya, kenapa tidak kopas? Nah, ini kelebihannya ya. Kalau terjadi perubahan pada prefab,
maka perubahan tersebut itu akan diimplementasikan ke semua instance dari prefab tersebut. Ya, instance dari sebuah prefab itu adalah game object. Ya, untuk satu level mungkin tidak kelihatan bedanya, ya, bahwa loh, kalau saya mau ngubah semua game object yang sudah saya kopas berulang kali, kan bisa tinggal dipilih semua, terus digonta-ganti. Ya, memang bisa. Ya, tapi begitu scene kita lebih dari satu, ya, begitu koin kita dibilang kurang besar sama eh, playtester, terus kita harus membesarkan koinnya di banyak scene. Kalau nggak pakai prefab, ya kita harus ngeditin satu-satu di tiap scene. Ya, repot. Oleh karena itu, kita gunakan prefab. Ya, dan bahkan prefab ini adalah satu-satunya cara untuk bisa memunculkan game object melalui script. Ya, makanya kita bikin dia menjadi prefab. Ya, ini contoh penerapan penggunaan prefab. Ya, bisa untuk aset dekorasi level, bisa untuk non-playable karakter, bisa untuk bikin proyektil peluru, game tembak-tembakan, ya, ada pelurunya, power up, lalu benda-benda lain yang tidak muncul dari awal scene, ya, contohnya ada koin yang bisa muncul pada waktu-waktu tertentu saja, nah itu bisa menggunakan prefab. Lalu karakter utama pemain itu bahkan juga bisa dijadikan prefab. Ya, kalau permainannya itu punya scene lebih dari satu. Nah, caranya bikin prefab gimana? Gampang. Terlebih dahulu kita bikin folder prefabs. Ya, di aset seperti biasa klik kanan folder, create folder, lalu beri nama prefabs. Ya, silakan dibuka. Lalu game object yang mau dijadikan prefab itu tinggal di drag and drop ke folder prefabs. Ya, drag, drop di sini. Ya, begitu saya drop, maka saya akan dapat aset baru, bentuknya prefab, koin. Lalu diamati di hierarki, ya, koin saya yang tadinya warnanya putih, berubah tampilannya jadi warna biru. Ya, dan kubusnya yang mewakili koin ini sekarang berisi. Kalau game object yang lain itu kubusnya hanya berupa kerangka seperti ini. Ya, ini menunjukkan bahwa koin ini adalah instance dari sebuah prefab. Ya, jadi itu ya caranya untuk membuat prefab. Gampang banget. Tinggal drag and drag dari hierarki, drop ke project. Ya, ini prefab instances, game object yang merupakan instance dari sebuah prefab, itu simbolnya beda. Ya, kita sudah lihat tadi. Ini tampilannya Unity yang klasik ya, skema warnanya masih abu-abu. Mulai Unity 2018 kalau tidak salah atau 19, skema warnanya memang jadi gelap seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai buat coin generatornya. Ya, game object coinnya sudah bisa dihapus dari scene. Ya, kita sudah tidak butuh ini karena dia akan dimunculkan secara acak ketika game kita dimulai. Ya, delete. Nah, sebelum bisa mulai ngoding, kita akan menentukan dulu nih munculnya di mana ya. Koin akan dimunculkan di tempat-tempat kosong pada lahan permainan. Nah, batasan-batasannya ini yang menetapkan itu adalah level designer. Ya, jadi kita harus nanya ke level designernya tempat-tempat yang kosong yang bisa dimunculkan koinnya itu sebelah mana aja. Nah, misalkan nih untuk game kita ya, desainernya sudah menetapkan seperti ini. Ya, karena lokasi si levelnya tadi kita sudah pindah ke 505 dan ukurannya adalah 10 kali 10,
ya, maka batasan levelnya adalah paling kiri di X negatif 5, paling kanan X sama dengan 5. Sementara itu terhadap sumbu set, ya, batas paling atas, ya kita lihat dari 2 dimensi ya, batas paling atasnya adalah set sama dengan 5, dan paling bawah adalah set sama dengan negatif 5. Lalu bisa terlihat di sini, kan ada 4 area, ya. Yang pertama adalah area kotak ini, yang paling luar. Lalu area kedua, 3, dan keempat itu ada di dalam. Ya, lalu ketebalan dinding yang paling luar itu setengah meter, ya, atau 50 cm, sehingga ini ukurannya, 0,25 meter ya seharusnya, karena ini panjangnya adalah 9,50 meter, tapi tidak apa-apa, kita anggap aja tebal dindingnya adalah setengah meter. Ya, lalu di sini juga ada panjangnya 4,5 meter. Di sini dari ujung dinding paling luar sampai menuju ke daerah sini itu kira-kira 2 meter. Nah, daripada ngeliatin diagramnya, ini sudah dikasih bantuan ya. Area pertama kita bagi jadi 4, A, B, C, D. Ya, batas paling luar itu X sama setnya antara negatif 4,5 sampai 4,5. Ya, dengan asumsi ketebalan dindingnya ini tadi adalah setengah meter. Ya, jadi X paling kiri negatif 4,5, paling kanan di sini adalah X sama dengan 4,5, setnya juga sama. Ya, sementara itu yang batas dalamnya, yang garis, ada beberapa garisnya ini ya, ini adalah X-nya ada di 3, ini ada di X negatif 3, yang ini ada setnya 3, sama dengan 3, dan garis ini itu adalah set sama dengan negatif 3. Ya, itu area pertama. Nanti kita akan bolak-balik melihat gambar ini ya untuk referensi, karena angkanya sepertinya agak tidak bagus ya, tidak apa-apa. Nah, untuk area 2, 3, sama 4, itu X-nya sudah ditetapkan paling kiri negatif 2, paling kanan itu 2. Kemudian setnya sudah juga ditetapkan beda-beda. Ya, setnya ini dari 2 sampai 1,5. Kemudian ini setengah sampai negatif setengah. Dan ini negatif 1,5 sampai negatif 2. Ya, kita akan gunakan batasan-batasan tersebut untuk sebagai tempatnya untuk koinnya bisa muncul. Nah, ini akan dilakukan oleh script baru, namanya coin generator. Ya, bisa ditambahkan ke player, atau kalau mau bisa pakai game object bantu. Ya, saya akan gunakan bantuannya player aja, tidak masalah. Karena playernya cuma ada 1 juga ya. Scripts, create, C# script seperti biasa, beri nama coin generator. Ya, sampai kompilasinya selesai, lalu saya akan pasang ke player. Nah, ini ya, sudah terpasang. Oke, berikutnya persiapan dulu. Kita akan menambahkan satu buah field yang jenisnya adalah game object. Ya, ini kita gunakan untuk menyimpan referensi ke prefab coin yang mau dimunculkan nanti. Oke, tambahkan dulu. Sorry, saya belum buka. Ya, double klik dulu. Lalu kita tambahkan beberapa field. Saya kasih komen aja biar nggak lupa. Referensi ke prefab coin yang ingin dimunculkan. Public game object coin prefab.
Berikutnya ada 4 buah field untuk mengatur jumlah koin di masing-masing area. Usahakan aja kelipatan 4 ya. Kenapa? Karena area 1 tadi kan dibagi 4. Ya, kalau area 2, 3 sama 4 bebas sih jumlahnya berapa. Tapi kita bikin sama aja semuanya kelipatan 4 ya. Jumlah maksimum koin di masing-masing area. Public integer. 6 koin area 1. Saya bikin 64. 6 koin area 2. 16. 6 koin area 3. 16. Dan 6 koin area 4 juga 16. Ya, ini nanti nilainya tetap bisa diutak-atik dari editor ya, karena ini public semua. Jadi nanti silakan disesuaikan kebutuhan. Berikutnya, kita akan buat sebuah method bantu, namanya instantiate coin. Ini kita gunakan untuk memunculkan koin di lokasi tertentu. Ya, dan method ini akan mengembalikan sebuah game object, ya, alias koin yang dimunculkan pada lokasi tersebut. Ya, mungkin kita butuh manipulasi lebih lanjut. Nah, sebelum ngetik ya, kita lihat method yang akan kita gunakan untuk memunculkan sebuah game object. Namanya instantiate. Ya, dan instantiate ini ada beberapa overload. Tapi yang akan kita pakai adalah yang bentuk 3 parameter seperti ini. Ya, atau 3 argumen ya. Instantiate dalam kurung, game object, position, dan rotation. Game object, ya sesuai namanya, ini game object atau prefab yang mau dimunculkan. Position, itu posisinya di mana? Dalam vektor 3. Rotation, itu adalah rotasi awalnya si game object. Nah, ini mungkin agak beda. Rotation itu jenisnya atau tipe datanya adalah quaternion. Ya, quaternion ini adalah sebuah tipe data matematis, memang dipakai untuk menghitung rotation. Ya, teman-teman tidak perlu tahu matematika di baliknya quaternion karena ini cukup kompleks. Ya, saya sendiri juga tidak paham matematika di baliknya quaternion. Yang penting kita tahu bahwa quaternion ini untuk rotasi. Ya, sudah gitu aja. Nah, jadi kira-kira seperti ini nih nanti. Ya, methodnya adalah instantiate coin. Return value-nya adalah return type-nya adalah game object. Kemudian kita kasih parameternya 4, batas kiri, batas kanan, batas atas, dan batas bawah. Semuanya dalam float. Kemudian kita panggil instantiate ya, dengan parameter pertama adalah coin prefab. Parameter keduanya adalah posisi, ya ini dijadikan 1. Kalau bingung nanti boleh bikin variabel baru, ya vektor 3. X-nya itu random antara batas kiri sampai batas kanan. Y-nya itu fix, ya nanti Y-nya sesuaikan dengan keadaan levelnya. Tadi kalau tidak salah Y saya sekitar 0,4. Lalu setnya itu random juga dari batas bawah sampai batas atas. Ya, lalu rotasinya sekian. Coin prefab transform rotation. Nah, mari kita mulai buat methodnya. Saya akan bikin di atas ini. Sorry. Ini keterangannya start. Hilang. Ya. Method bantu untuk memunculkan sebuah koin private aja. Atau enggak usah ditulis, enggak apa-apa ya, karena defaultnya kan private. Game object instantiate coin float batas kiri, float batas kanan, float batas bawah dulu kayaknya tadi ya. Oh, ini atas bawah, enggak apa-apa deh. Saya bikin bawah atas saja ya. Batas
bawah dan float batas atas. Oke, masih merah, abaikan dulu. Ya, lalu saya akan bikin posisi, var posisi sama dengan new vektor 3. Ya, XYZ-nya akan saya pecah per baris gini aja. X-nya adalah random.range dari batas kiri sampai batas kanan. Y-nya tadi sekitar 0,4. Teman-teman ganti sendiri ya angkanya nanti sesuai kebutuhan. Lalu setnya adalah random.range dari batas bawah sampai batas atas. Ya, kemudian agak beda dari slide, saya akan bikin variabel koinnya dulu. Var koin sama dengan instantiate dalam kurung coin prefab posisi, lalu ini diisi coin prefab transform rotation. Ya, nah di sini saya dikasih tooltip koin ini jenisnya adalah game object, ya, jadi cocok sekarang. Lalu koin ini saya beri tag koin, terus tinggal saya return koin. Ya, agak beda sedikit ya. Kalau di sini tidak dikasih tag dulu. Kemudian ini saya samakan aja deh biar tidak bingung ya. Jadi ini saya tukar aja. Ini menjadi batas atas. Yang ini jadi batas bawah. Ya, karena nilai-nilai yang dikasih nanti di slide itu batas atas sama batas bawah. Ya, saya tukar aja. Oke, saya save dulu sebentar. Kemudian kita akan bikin method bantu lain, namanya generate. Ya, ini untuk memunculkan koin di area yang telah dibagi-bagi ya. Area 1, area 2, area 3, sama area 4. Oke, bikin di sini. Void generate. Buatkan variabel bantu dulu, game object coin, dan float batas kiri 0, batas kanan 0, batas atas 0, batas bawah juga 0. Dan siapkan sebuah variabel iterator i, karena kita bakal pakai for berkali-kali. Ya, daripada bikin integer i bolak-balik, keluarkan aja ke sini. Nah, konsepnya gini. Ya, untuk setiap area, kita tentukan dulu batasan-batasan tempat koin itu boleh dimunculkan. Ya, batas kiri berapa, batas kanan berapa, batas atas berapa, batas bawah berapa. Lalu kita tinggal munculkan koin sebanyak jumlah yang telah ditentukan sebelumnya pada field 6 koin area 1, 6 koin area 2, 6 koin area 3, maupun 6 koin area 4. Nah, ini contohnya untuk area 1. Ya, jadi kita for dulu mulai dari 1 sampai 6 koin area 1. Ya, lalu di switch I modulus 4. Kalau 0 itu berarti dianggap adalah dia sub area yang A, yang gambar ini tadi. Ya. Kalau 0 itu A, 1 itu B, 2 itu C, dan 3 itu D. Ya. Nah, di sini hanya dicontohkan yang sub area A saja. Nanti kita bikin untuk B, C, sama D ya.
Oke, mari kita buat untuk area 1 dulu. Area 1. For I mulai dari 1, I kurang dari sama dengan 6 koin area 1, I di plus-plus, ya, lalu kita switch, I di modulus, sorry kok I besar, I kecil yang di modulus dengan 4. Ya, kalau dia adalah 0, artinya ini adalah area A. Saya tulis breaknya dulu. Loh, kok jadi D? Area A ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, definisikan batas kiri, kanan, atas, bawahnya. Batas kiri adalah negatif 4,5. Batas kanannya adalah 3. Batas atasnya adalah 4,5. Batas bawahnya adalah 3. Ya, angka-angka ini dapat dari mana? Oke, kita lihat gambarnya. Ya, area A. Tadi sudah dikasih tahu bahwa ini adalah X sama dengan negatif 4,5. Garis ini adalah X sama dengan 3. Sebelah atas ini adalah Z sama dengan 4,5. Dan garis ini adalah Z-nya juga 3. Ya, maka kita dapat angka-angka ini. Nah, kemudian kalau keluar dari switch, maka kita akan panggil, mana tadi ya? Panggil instantiate coin, ya, batas kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian ini opsional aja, hanya untuk keperluan kita debug, ya. Kita kasih nama koinnya, ya, A1CI, artinya A1C1, A1C2, A1C3, dan seterusnya. Ya, ini opsional banget, tidak perlu dilakukan sih. Jadi sebetulnya bisa langsung instantiate coin. Ya. Tapi kalau kita hanya sekedar instantiate aja, nanti namanya adalah coin dalam kurung clone. Dan kita akan melihat ratusan game object yang namanya coin dalam kurung clone. Ya, makanya ini saya beri nama coinnya. Coin sama dengan instantiate coin, batas kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalu saya beri nama A1CI. Ya. Nah, ini kalau mau boleh dicoba dulu. Ya, sebelum kita generate area 2, 3, sama 4. Ya, bisa di-save. Sebelum mencoba, pastikan kita mengatur yang namanya coin prefab. Ya. Kalau kita lupa ngatur coin prefab-nya, ya, seperti ini, maka kita akan oh sorry, ini belum selesai. Ya, ini belum selesai. Untuk bisa nyoba, kalau mau ini langsung panggil di sini ya, generate. Update-nya dihapus dulu. Belum tentu terpakai sekarang. Ya, lalu silakan dicoba. Kalau kita mencoba, maka kita akan kena di ujung kiri bawah, ini ada tulisan merah, unassigned reference exception. Ya, saya bisa buka konsol. Di sini dibilang the variable coin prefab of coin generator has not been assigned. Ya, ini terjadi karena di player ke script coin generator kita lupa ngatur nilainya coin prefab. Ya, di sini masih none. Ya, jadi kalau kena itu silakan dicek semua script. Ya, atau ya script yang ada di sini aja sih sudah diberitahu. Ya, harus mengatur nilai dari variabel tersebut. Ya, caranya gimana? Tinggal kita drag aja
si prefab-nya ini ke sini. Nah, ya, seperti itu aja ngisinya. Oke. Lalu saya akan posisikan kamera saya supaya terlihat dari atas seperti ini. Ya, area satunya seharusnya ada di sebelah sini. Nah, kalau benar, maka kita akan dapat koin-koinnya itu untuk saat ini semuanya di area 1. Ya, hanya 16 sih. Ya, hanya ada 16, sisanya itu di mana? Sisanya kelihatannya ada di luar, bukan di luar layar, di tengah sini. Nah, berarti skripnya kurang lebih bisa ya. Nah, setelah ini kita akan bikin untuk case-case yang lain dulu. Ya, ini berarti area B. Saya akan copy ini semua. Batas kiri, kok atas kiri? Ya, batas kiri. Lalu ini saya copy 2 kali lagi. Oh, ini aja langsung ya. Untuk case 2 dan 3. Jadi ini area C. Area C. Case-nya 2. Dan ini area D. Case 3. Nah, nilainya berapa? Kita harus lihat gambarnya dulu. Ya, B, X paling kiri ini berarti 3, X paling kanan 4,5. Kita isi dulu biar tidak lupa. Ya, X paling kiri 3, paling kanan 4,5. Lalu untuk setnya, ini paling atas 4,5, paling bawah ini negatif 3. Ya, karena paling yang sini itu negatif 4,5. Ya, batas bawahnya negatif 3. Sorry. Case 2, yang C, paling kiri ini min 3, paling kanan 4,5. Ya, paling kiri min 3, paling kanan 4,5, paling atas adalah min 3, paling bawah min 4,5. Oke. Paling atas min 3, paling bawah min 4,5. Terakhir untuk area D, paling kiri min 4,5, paling kanan min 3, paling atas 3, paling bawah min 4,5. Ya, paling atas 3, paling kanan min 4,5. Oke, area 1 saja jadi. Ya, kalau mau dites, silakan. Nah, ini dia. Ya, walaupun mungkin keadaan pertama sudah ada koin yang tersenggol pemain, nggak masalah deh. Ya, untuk membuktikan bahwa distribusinya itu betul, 6 koin areanya boleh dibesarkan dulu. Ya, saya akan gandakan 100 kali. Ya, cuman hati-hati ini bisa menyebabkan komputernya nge-lag ya. Karena koinnya akan di-generate. Nah, seperti ini. Ya, tapi kurang lebih karena koinnya ini sudah memenuhi area 1, berarti saya yakin betul bahwa script saya sudah betul ya. Ya, saya kembalikan dulu area satunya jadi 64. Lalu kita akan script untuk area 2, 3, dan 4. Ya, area 2 ini kita harus definisikan batas kiri, kanan, atas, bawah, mirip sama area 1, sub area ABCD tadi ya. Lalu kita lakukan for. Dari 1 sampai sejumlah 6 koin area 2,
Kita instantiate, lalu kasih nama juga. Oke, mari kita lakukan. Di luarnya sini ya. Oke, itu saya dikasih petunjuk itu for-nya 6 koin area 1, berarti area 2-nya dibikin di sini, area 2. Ini saya copy dulu, karena saya butuh batas kiri, kanan, atas, bawah. Ya, lalu for I mulai dari 1, I kurang dari sama dengan 6 koin area 2, I-nya plus-plus lagi. Ini saya copy lagi. Ya, instance coin, tapi sekarang namanya adalah A2CI. Nah, kita sekarang perlu melihat batas kiri, kanan, atas, bawahnya area 2 berapa. Kita kembali ke, nah ini dia gambarnya. Ya, area 2, 3, 4, X-nya itu adalah negatif 2 sampai 2. Berarti batas kiri adalah di negatif 2. Batas kanan ada di 2. Batas atas, di sini sudah dikasih tahu, 1,5 sampai 2. Berarti batas atasnya adalah 2. Batas bawahnya 1,5. Area 2 beres. Ini tinggal kita gandakan 2 kali untuk area 3 dan area 4. Ya, ini jangan lupa diganti. Area 3 namanya adalah A3CI. Yang bawah 6 koin area 4. Lalu koin name-nya adalah A4CI. Batas kiri dan kanan bisa saya hapus karena sama. Ya, tinggal area 3 kita lihat batas atas dan bawahnya berapa. Oke, dari gambar atau dari keterangan sini, A3 itu dari negatif setengah sampai setengah, maka batas atasnya adalah setengah, batas bawahnya adalah negatif setengah. Untuk area 4, dari min 2 sampai 1,5, sehingga batas atasnya adalah negatif 1,5, batas bawahnya negatif 2. Nah, script coin generator kita sudah siap untuk 4 area sekaligus. Ya. Nah, ini tadi ya, waktu di method start, kita panggil method generate-nya. Ini error yang tadi ya, ada catatannya kalau teman-teman lupa lagi ya nanti. Kalau ada unassigned reference exception, itu artinya adalah pada variabel dari suatu script yang belum dikasih nilai. Scriptnya yang mana, ada petunjuknya di konsol, ya, tinggal dilihat aja. Ya, dia bakal ngomong the variable coin prefab of coin generator has not been assigned. You probably need to assign the coin prefab variable of the coin generator script. Nah, udah dikasih tahu nih. Ya, berarti yang kurang itu variabel coin prefab dari script coin generator. Ya, caranya nge-assign tadi sudah didemonstrasikan juga, drag and drop aja dari dari panel project ya. Prefabnya tinggal di drag and drop ke field coin prefab di panel inspector ya. Oke, saya akan tes. Nah, ini kelihatannya masih ada yang salah ya. Kenapa X dan Y saya kok jadinya di min 2 semua kelihatannya? Nah, ini ya, kanannya keliru, bukan negatif 2, tapi 2. Oke, balik lagi ke sini. Saya akan jalankan ulang. Nah, sudah sesuai harapan. Ya, kalau
mungkin ada yang bilang, loh ini masih ada tempat yang kosong nih. Bener nggak sih? Harusnya itu terisi. Sama kayak tadi ya. 6 koin area 2, 3 sama 4, besarkan dulu. Ya, biasanya dikali 100 cukup nilainya. Kemudian di run. Nah, ini ya, komputer saya jadi agak nge-lag. Ups. Saya akan dekatkan. Ya, berarti ini script coin generatornya sudah betul ya, untuk area 2, 3, sama 4. Nah, kalau dirasa kurang, nanti ya silakan ini diperbesar ya. Misalkan ini saya gandakan 2 kali, 128. Ini jadi 2 kalinya juga. 32, 32, 32. Mari kita lihat distribusinya seperti apa. Jadi banyak nih ya. Cukup menantang bagi pemainnya untuk bisa mengumpulkan semua koin dalam waktu 60 detik. Ya, ini saya mainkan dengan santai dulu. Karena belum ada timernya, ya sambil ngecek apakah semua koinnya ini bisa dibereskan, ya bisa diambil, dan tentunya pasti bisa ya. Ya, bersih sudah level saya. Nah ini ya, kalau mau ngetes, silakan dibesarkan nilai field 6 koin area 1 sampai 4-nya. Cuman hati-hati, ini bisa bikin game-nya nge-lag banget ya. Nah, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini sampai sini dulu ya. Ini masih bersambung, jadi gamenya belum selesai. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah belajar cukup banyak ya. Sudah bisa bikin pemain, bisa mendeteksi penekanan tombol pergerakan, sekaligus menggerakkan pemainnya, sudah bisa merotasi pemain dan merotasi kameranya sekaligus, ya bisa bikin prefab, koin, koinnya sudah bisa berotasi, dan kita juga sudah bisa memunculkan koinnya secara acak di level. Ya, kita akan lanjutkan di pekan depan. Ya, pekan depan kita akan membuat pengecekan untuk kondisi game overnya, ya, baik dari waktunya yang habis atau jumlah koinnya yang sudah habis ya. Dan kita akan tampilkan skornya di layar ya. Jadi kira-kira nanti oke, saya harus benar-benar balik ke depan nih, sebentar ya. Hasil jadinya kurang lebih seperti ini. Ya, ada timer di ujung kanan atas dan ada perolehan skor di ujung kiri atas. Ya, tapi untuk saat ini kita istirahat dulu ya, selesai sampai sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Teman-teman Ubaya bisa tanya di Hangouts Group Chat yang sudah disediakan, atau teman-teman yang lain boleh tanya di kolom komen di bawah ya. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi pekan depan ya. Sampai jumpa.